welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Baca aja, kalau ibu hafal ibu baca dong. Dari dahulu aku tidak pernah berkata sesuatu dengan tersembunyi. Maka sekarang ketahuilah bahwa Adonai Yahweh dan Roh Yahweh mengutus Yahweh. Bagaimana di situ Adonai Yahweh dan Roh Yahweh bisa mengutus Yahweh, Pak? Tuhan memang bisa mengutus dirinya sendiri. Ya sudah, saya nggak bisa ngomong lah, Bu Pak. Sofi. Kamu biar aja dalam kesesatan. Bu Sofi. Ya, I don't care. Biar aja, Pak. Ini kamu Pak Elisa ini ibu tidak bisa jelasin tadi panjang lebar, Bu. Bahwa Yesus tadi bukan Bapa, tapi Elisa ini sudah saya jelaskan panjang lebar. Ujung-ujungnya dia itu menolak gereja. Tidak ada yang menolak gereja, Bung. Jadi gereja para rasul itu semua itu Tritunggal. Saya membahas firman Tuhan, membahas soal gereja. Kamu jelaskan satu aja. Tritunggal ini kan adanya di tahun 325. Penggagasnya aja pun sudah meninggalkannya. Enak aja 325. Saya bisa tunjukkan ayatnya dari Rasul Yohanes kok. Ya, aku nggak. Istilah Tritunggal ini kan adanya setelah 325, Bu. Jadi Pak, kan itu hanya istilah yang mendefinisikan. Tetapi iya, bahwa itu istilah tersirat yang dalam menjadi Alkitab kita itu jelas. Enggak, jangan. Kamu nggak mau pakai istilah Tritunggal, nggak apa-apa. Kamu jelaskan aja. Kalau kamu lebih benar daripada kita, kamu jelaskan 2 Yohanes 1 ayat 3. Benar, tidak. Kamu jelaskan sama saya 2 Yohanes 1 ayat 3. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa. Kamu jelaskan sama kita. Kita kan berdiskusi saja. Ini bukan saya kamu benar, jelaskan tidak. 2 Yohanes 1 ayat 3. Kita bertanya. Kamu jelaskan 2 Yohanes 1 ayat 3. Apa artinya? Jelaskan aja, Bro. Dari Allah Bapa dan dari Yesus. Ibu tidak bisa menjelaskan Yesaya 9 ayat 5. Bahkan ayat itu tadi udah aku tunjukin loh. Sudah aku jelaskan, Yesus itu Bapa dari kekekalan. Artinya dia memberikan iya, tetapi bukan Yesus bukan Bapa. Ya kan aneh di sini. Yang mengatakan Yesus Allah Bapa siapa? Misteri Yotevave di dalam perjanjian lama itu disingkapkan di dalam perjanjian baru. Ternyata Yotevave itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya saya tadi mengatakan Mazmur 89. Alam semesta ini ditopang dan diciptakan dari olam hesed dibaneh. Dari satu kesatuan kasih yang kekal. Kesatuan kasih siapa tidak jelas dalam perjanjian lama. Itu saya nggak bantah. Enggak, kamu jelaskan aja. Kalau kamu lebih pintar dari saya. Gini, enggak, Elisa. Kamu jelaskan ini saya tidak lebih pintar, Bu. Kamu justru saya bertanya. Kamu jelaskan saya, nggak usah muter-muter. 2 Yohanes 1 saya tidak ayat pintar, 3. Bu. Saya justru mau bertanya. Kamu jelaskan saya 2 Yohanes 1 ayat 3. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa. Coba kamu lebih pintar apa dari Samuel apa enggak? Coba saya tidak lebih pintar dari Ibu. Ibu yang lebih pintar. Kamu jelaskan. Nggak usah muter-muter. Nggak usah marah. Nggak usah marah. Pak Elisa, doa Bapa kami itu Yesus berdoa pada siapa, Pak? Santai saja, Bu. Nggak usah muter-muter. Pak Elisa, ini banyak doa yang Bapa nonton. kami itu Yesus berdoa pada siapa, Pak? Gini aja, kalau Elisa nggak mau menjelaskan ya udah tidur aja. Orang sudah dijelasin panjang lebar kok. Kamu minta jelasin lagi, gimana sih kamu ini? Menjelaskan 2 Yohanes 1 Anda yang undang saya masuk, ya kan? Jadi saya kan bertanya. Siapa yang undang orang Anda yang naik sendiri kok? Wah, ini masuk tadi diundang host kok. Anda yang request. Ya, pertama saya request. Kamu jelaskan. Ya udah, Anda yang request ya, Anda yang pengen naik. Enggak, saya kasih kamu waktu, kalau enggak saya bisa begini nah. Kalau tipikal penginjil itu kamu tidak bisa menjawab, kamu turun aja, Elisa. Ya saya turun nggak apa-apa, terima kasih lah, nggak apa-apa. Jelaskan 2 Yohanes 1 ayat 3. Saya kasih kesempatan 1 kali lagi. Ibu yang lebih pintar, Ibu yang jelaskan. Oke, Ibu yang jelaskan. Dia, Pak. Turunkan dia, Pak. Ya dari tadi udah dijelasin kok. Kamu ngeyel, kamu nolak terus Yesus itu Bapak itu sendiri. Kamu jelasin ayat itu gimana? Enggak ngeyel. Anda tadi dari tadi saya pun kasih ayat itu. Ya ada cara-cara atau penyampaian yang cerdas lah sedikit, bukan seperti ini yang agak terlalu nggak cerdas itu. Kamu ditanya satu aja nggak bisa jawab. Doa Bapa kami aja jelasin itu Yesus berdoa sama siapa? Bahasa Anda kurang bagus, jadi. Pak Elisa, doa Bapa kami itu loh yang diajarkan Tuhan Yesus itu dia berdoa sama siapa? Satan kok. Untuk bidat-bidat macam kamu itu tidak ada ampun. Ya.
Kamu itu membawa kesesatan kepada banyak orang. Pengajaran kalian itu bukan hakim, Bu. Jadi tidak boleh menghakimi. Yang mati ditikam itu Bapak apa Yesus? Yesus. Loh, katanya Yesus itu Bapak. Bapak mati ditikam. Yesus, nama Yesus dan kemanusiaannya itu hadir ke bumi. Prakenosis, Bu. Ketika Yesus hadir di bumi, Bapak di mana? Bapak ada dalam kekekalan, ada di mana-mana, tidak ada dibatasi ruang dan waktu. Loh, gobloknya kamu. Nah, itu namanya Trinitas seperti itu. Iya, itulah Trinitas, Oon. Trinitas itu seperti itu, nggak bisa kau jelaskan. Stupid. Iya, yang goblok ini Ibu. Ini. Ya. Kamu goblok-goblokin orang kalau nggak mau digoblokin gitu. Kamu sekolah teologi nggak, saya tanya? Kamu sekolah teologi nggak? Kamu pendeta nggak? Apa pentingnya, Bu? Oh, penting tuh. Ada ini orang nggak sekolah nih diturunin aja, host. Nggak sekolah. Ya, apa diturunkan aja. Sekolah teologi tidak. Kamu ini penginjil tapi mulutnya kotor, gimana sih? Kamu tuh mikir pakai orang Anda framing dari tadi kok. Ini kamu tidak ini. Kamu tadi ngomong apa? Oh, kamu ini nggak paham lah. Ya, kamu nggak jelasin lah. Mana Anda mulut Anda aja kayak sampah kayak gitu. Kata-kata kurang ajar. Aduh, nggak sopan betul loh ini di medsos. Para bidat ya yang sudah murtad. Bukan begini cara menginjilnya. Kita kalau berbeda prinsip, berbeda paham. Dari mana kamu menginjil orang kamu tanya kok? Suara Bu Sofi kecil. Iya. Ini malu-maluin aja. Orang kamu aja pemahamanmu bertentangan dengan gereja kok. Ngapain saya malu? Saya dipanggil oleh gereja-gereja untuk ngajar kok malu. Anda ini kan bukan hakim. Kalau bertentangan itu kan menilai Tuhan, bukan Anda. Kamu ngajar di gereja-gereja seperti saya enggak? Kita meyakini Yesus Tuhan, ya. Kita meyakini Bapak Tuhan, iya. Saya tanya Pak Elisa. Tapi kalau sudah keluar ngajar di gereja apa tidak? Saya tanya. Kalau sudah keluar kata-kata yang enggak ngajar di gereja apa tidak, saya tanya. Udah enggak benar lagi ini bahasa-bahasa penginjil begini. Waduh. Turunkan. Ini orang enggak ada ilmunya ini. Kesombongan ini kan. Aduh. Saya tanya, Anda ngajar di gereja-gereja seperti saya? Ronta-ronta di ini. Anda ngajar nggak? Anda ngajarin jemaat nggak? Ini host dan para ini pada ngamuk semua, Aduh. Nggak ngamuk. Ini jadi salah satu keahlian dari Wanes itu adalah framing. Keahlian dari Wanes itu apa? Menyatakan kalau dirinya itu kayak begini tersakiti. Padahal dididik nolak terus dari tadi. Nge-framing nggak jelasin lah. Dengan beretika dan kamu ini. Yang nggak berpendidikan itu kamu bilang orang nggak. Itu percuma nggak berpendidikan gimana sih? Dari kejadian sampai lalu, tapi kalau menggoblok-goblokkan orang itu percuma. Anda ngajar pastor di gereja. Gak ada pendeta yang di atas mimbar menggoblokkan jemaatnya. Gak ada seperti itu. Kamu bukan jemaat saya. Nah, jadi kalau tipikal penginjil itu bukan begitu. Jemaat saya Trinitas gak ada Wanes. Bahasanya kasar. Itu bahasa host yang pertama aja sudah ada kurang ajarnya. Kasar itu kan menurut kamu. Kamu yang kurang ajar. Kamu mengajarkan ajaran sesat. Silakan aja kalau mau diturunkan, nggak apa-apa. Ini apa Pak penginjilnya nggak monitor ini? Kamu saya tanya ngajar di gereja mana? Kamu ngajar di gereja enggak? Seperti saya. Nggak penting. Anda jangan so hebat, tapi bahasa Anda kotor. Penting. Pemahamanmu itu lo salah, dijelasin kamu nggak ngerti, itu aneh. Orang menjelaskan itu kan jangan memaksakan harus mengerti, Pak. Sofia Al-Hayat dengan Elisa. Bapak menjelaskan kepada orang-orang itu. Suaranya Bu Sofi kecil banget, tapi jangan dipaksakan harus mengerti. Saya tanya modal bibir. Diam saja kau bibir lato-lato. Nggak benar mulut-mulutnya ini kotor semua. Ya, kamu jelasin aja. Modal bebas. Ya. Kamu nggak bisa jelaskan. Bibir kau lebih cerdas daripada otakmu. Aku sudah jelasin. Yesus pun disebut Bapa, ya kan?
Bisa ayat 9, tapi dibantah dengan logikanya. Ya sudah. Hancur. Yang bantah Loh, ya, ayatnya itu kan siapa? Kamu jelaskan 2 Yohanes 1 Sudah ayat 3. dibuatkan kok. Mana Yesus disebut Bapa? Mana Yesus disebut Muter-muter Bapa ya, mana? Bu. Sudah, saya nggak bicara dengan ibu yang bahasanya kotor. Maaf ya. Turunkan aja Pak, saya nggak sudi. Elisa apa saya yang keluar dari sini? Anda pilih, Elisa apa saya yang keluar dari sini? Tuh Pak Turunkan, penginjil Pak. nggak monitor, kayaknya tidur Pak penginjil. Tidur. Turunkan Nggak aja. ada HP itu penginjil yang berkata goblok-goblok sama sesamanya. Wah. Turunkan aja. Emang goblok kamu? Ya kan. Ya itu fakta kok. Ya, Emang iya. dari tadi udah dijelasin panjang lebar. Kamu tuh gak ada emang isinya, kamu mancing malah orang. Kamu itu Tidak ngatain orang, belum menjelaskan. Bahkan tadi saya jelasin loh. Yang mengatakan Bapak mati ditikam. Hanya orang goblok yang mengatakan anak Bapak kalian yang mengeroyok kok, yang berkata-kata ya kasar semua. Hanya orang goblok kita yang mau berbicara enak gitu kalau sudah ngomongnya begini kan. Jadi percuma lah. Sendiri. Anda jangan ngarang sama ayat ini. Aneh. Yang tidak beriman, yang katakan tidak beriman siapa? Jangan ngarang-ngarang, Wah. Anda, Ya, makanya jelas itu kamu saya lah. rekam di YouTube. Aduh, Kamu mau bohong? beriman. Kamu mau bohong ya? Mau bohong? Saya meyakini saksinya semua banyak loh. yang tertulis dalam Alkitab. Saya meyakini dan Saksinya banyak. Ya. Jadi jangan bilang saya menolak. Saya tidak. Loh, kamu nggak Yesus mengatakan dia diutus oleh Bapa kok. Kamu mengatakan dia Bapa itu sendiri. Bisa jelaskan Efesus 1 ayat 3. Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bisa kamu jelaskan itu? Anda bukan Tuhan mengatakan orang sesat. Bisa menghakimi. Itu gereja. Gereja yang mengatakan Anda sesat. Ajaran Trinitas itu bukan ajaran perorangan, Pak. Itu ajaran gereja yang am dan kudus. Kamu menentang ajaran gereja yang am dan kudus, ya kamu ini bidat. Itu tuh sudah dianatema pada awal-awal abad pertama, abad kedua. Ajaran kalian oneness, Yesus adalah Bapa. Itu di bawah ada perkataan yang bagus itu. Elisa ini kayak musuh-musuh Ahok, dituduh Ahok kasar supaya bebas korupsi. Jadi dia tuduh kita ini kasar supaya dia bebas jadi membidatkan mengajarkan bidatnya. Nehi lah kau. Bagus itu. Jadi Elisa udah kita jelaskan. Yesus itu di naturnya dia Allah dan manusia. Tapi nggak usah pakai marah-marah begitulah kayak Iya marah lah. Kenapa? Kalau nggak dimarahi tadi kamu nggak sadar-sadar. Untuk apa Ibu? Untuk menyadarkan saya. Anda menyadarkan iya, saya. supaya kau sadar. Kolok-kolok. Jangan batu, ini penginjil Pak. TikTok. Penginjil penginjil TikTok ini mana? Ini penginjil TikTok ini kok ditinggali roomnya. Tahu nih kebiasaan. Ketiduran dia kali. Makanya kalau menginjil sampai marah-marah itu kan nggak bener lagi. Itu jelas ketegasan Tuhan Yesus, dia marahin kok. Orang-orang yang berdagang di Bait Allah itu dimarahin itu. Anda kan bukan Tuhan. Terus yang boleh marah? Manusia itu Kyrios di bumi ini. Bapak nggak baca Wahyu 19 ayat 11. Yesus itu sebut Tuhannya para Tuhan. Rajanya para raja. Apalin satu dari Kejadian sampai Wahyu. Saya ini punya daerah kekuasaan di bumi, Pak. Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan. Saya ini Tuhan di bumi ini. Bapak nggak baca Kejadian 1 ayat 26. Siapa itu Adam? Bapak nggak baca Kejadian Wahyu 19 ayat 16. Yesus itu disebut Kyriosnya para Kyrion. Disebut Tuhannya para Tuhan. Rajanya para raja. Saya tuh raja, Pak, di bumi ini. Makanya saya nyanyi, aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja, saya punya dominion tertentu. Kalau menginjil itu pakai hati, Bu. Kalau menginjil. Jadi jangan pakai urat kalau menginjil. Anda nggak tahu definisi Tuhan. Ajarin malah. Tuhan kata Tuhan aja nggak tahu, betul nggak Kiamat? Iya. Saya tanya sama Kiamat, apakah manusia itu Tuhan di bumi? Iya, penguasa. Iya, manusia itu Kyrios di bumi ini. Yesus itu disebut Kyriosnya para Kyrion. Yesus itu disebut Tuhannya para Tuhan.
Kenapa? Karena manusia itu punya daerah dominion, kekuasaan ketuhanan di bumi ini. Makanya raja-raja Jawa di dalam inskripsi Jawi kuno, ya namanya Basurat di Pagaruyung, dan juga yang sekarang disimpan di Koper Laguna atau Prasasti Tembaga Laguna yang ada di Manila dalam bahasa Sanskerta Jawa. Raja-raja di Jawa itu disebut Tuhanku, Tuhanku Janaka, Tuhanku Pepatih. Saya bisa tunjukkan itu inskripsinya. Kenapa disebut Tuhan raja-raja ini? Karena mereka punya daerah kekuasaan, dominion tertentu. Orang Wanes itu kata Tuhan aja nggak bisa jelaskan. Betul apa enggak? Mereka pikir kata Tuhan ini artinya pencipta atau maha kuasa. Loh beda Pak. Kamu baca dong Kejadian 1 ayat 26. Kamu baca Wahyu 19 ayat 16. Manusia itu Tuhan di bumi Pak. Manusia itu berkuasa di bumi. Bahkan di dalam Quran, kata Rob atau kata Tuhan. Ya, kalau kamu baca surah 3 ayat 47. Surah 12 ayat 23. Surah 12 ayat 41, 42, dan ayat 50. Kata Rob di situ, itu bisa digunakan baik untuk Potifar, baik untuk Firaun, maupun untuk Allah. Baru dibedakan itu oleh KBBI 1974. Kalau untuk Potifar, untuk Firaun, kata Rob, kata Tuhan, ini menjadi Tuhan. Tapi kalau untuk Allah, kata Rob, kata yang sama, ini menjadi Tuhan. Itu baru dibedakan 1974 oleh KBBI. Sebelumnya sama, tergantung daerah dominion kekuasaannya. Sama. Yesus itu disebut Tuhannya para Tuhan, Adonenya ha Adonai. KBBI 1988 Bu Sophie. Bu Sophie, ya, KBBI 1988. Jadi dia tuh nggak ngerti Pak, apa kata Tuhan. Tuhan itu, manusia itu Tuhan di bumi. Makanya ketika di dalam Quran dikatakan Allah menciptakan Adam, dia menyuruh para malaikat sujud menyembah kepada Adam. Kamu baca Ibrani 1 ayat 6, ketika dia Allah membawa anaknya yang tunggal ke dalam dunia, maka dia berkata seluruh malaikat Allah harus sujud menyembah kepada Yesus. Karena Yesus itu Adam, dia Tuhan di bumi. Dia lahir itu sebagai raja. Orang-orang Majus datang menyembah dia sebagai raja dan Kyrios sebagai Tuhan. Gimana daerah kekuasaan? Kamu baca Matius 28 ayat 18, Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Orang waris itu nggak muter-muter, nggak bisa. Iya, dan tadi begini Bu Sophie, kan udah panjang lebar ya sampai berbusa ya. Lalu aku tanya, gereja para rasul mana yang wanes, yang pemahamannya seperti kamu? Iya. Dia bilang, loh kita kan... deh. Paling gampang gereja Yunani itu kan dia punya patriark, dia punya apa namanya, jalur para rasul itu sampai ke para rasulnya. Suksesi. Ya, di mana gereja Yunani yang berbahasa Yunani, Alkitab kita Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani, itu berpaham oneness, saya tanya. Enggak ada. Bagus. Itu pertanyaan bagus tuh kemarin si siapa Pak ahli kitab. Ya, gereja Yunani, kamu mengatakan bahasa Yunani. Oke. Gereja Yunani mana yang pengajarannya tuh rasuli, maksudnya bisa di tracking sampai ke para bapak-bapak patriark. Kita masih punya patriark. Ada 5 kepatriarkan. Ya, di Antioquia, di mana di Alexandria, ya Antioquia, Alexandria, di mana lagi tuh? Di Konstantinopel yang di barat, yang di timur ada 4. Di mana bapak-bapak patriark itu berpaham oneness, saya tanya. Surat-surat para rasul, surat-surat Yohanes Damaskus jelas berpaham Trinitas. Surat-surat Papias berpaham. Enggak usah itu surat Rasul Yohanes tuh tadi saya tanya 2 Yohanes 1 ayat 3. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa, betul? Betul. Kenapa kita malu mengakui Yesus anak Bapa? Karena kamu pikir Allah itu tunggal kayak si Allahnya Tuhan negeri Mekah pemilik batu hitam Ka'bah. Bu Sophie ngerti nggak tadi dia jawabnya apa pas aku tanya itu? Dia ngomongnya itu cuman istilah. Nah terus aku kasih Yohanes 5 ayat 26. Loh kok dikatakan kalau cuman istilah, kenapa kok memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian pula diberikannya anak memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Iya, itu kan kacau ini. Iya. Gimana kamu kalau cuman istilah? Di dalam kitab Wahyu, nama anak domba dan nama Allahnya. Betul nggak? Iya. Baca itu. Ini memang. Kalian tuh bacanya, kalian tuh cuman malu sama orang Muslim. Kalian ya, betul, malu dia. Menyamanyamakan Allah kita yang Trinitas, Tritunggal Maha Kudus itu yang berkarya dari sejak penciptaan sampai penebusan. Jadi dia tuh berpikir kita tuh nggak percaya Yesus itu
adalah Bapa dari kekekalan. Bapa itu penebus juru selamat kita. Yesus itu juru selamat kita, kamu ya. Allah Tritunggal Maha Kudus itu berkarya seluruhnya dalam penciptaan. Bapa, Firman, dan Roh itu berkarya. Menciptakan, saya bisa tunjukkan ayat-ayatnya baik dari Perjanjian Lama, Perjanjian baru maupun dari teologi Yahudi. Bapa itu menebus kita, juru selamat kita. Yesus itu juru selamat kita. Roh Kudus itu juru selamat kita. Bapa itu menyucikan kita, Yesus itu menyucikan, menguduskan, membenarkan kita. Roh Kudus itu menyucikan, menguduskan, dan membenarkan kita. Ayatnya jelas. Jadi Tritunggal Maha Kudus itu tidak pernah terpisah. Itu semuanya berkarya. Berkarya. Di dalam Perjanjian Lama mereka berkarya di dalam satu nama, Yod He Vav He. Di dalam Perjanjian Baru mereka berkarya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Nanti di langit yang baru dan bumi baru mereka akan berkarya juga di dalam satu nama, yang dikatakan namaku dan nama Allahku yang baru. Jadi Trinitas itu nggak pernah terpisah. Ya tadi saya tanya, di mana Bapa ketika Yesus itu berinkarnasi kalau Yesus itu adalah Bapa? Oh, Bapa itu tersebar di mana-mana katanya. Ya jadi Bu Sophie, mereka itu nggak bisa jawab kalau ditanya sama kaum sebelah, kaum RT 6 itu. Jadi Allahmu berarti ada 3 dong. Nah, mereka nggak bisa jawab. Akhirnya mereka munculkan, menekankan. Iya, mereka tekankan Allah kita satu, Tuhan kita satu. Nah ditanya, Yesus itu siapa? Ya Allah, itulah jawaban mereka yang simple gitu loh. Iya. Karena mereka sulit menjelaskannya. Betul. Di sini juga sama. Orang-orang Oneness di sini di Amerika juga mengatakan kita malu dengan orang Muslim. Jadi mereka minder, mereka tidak bisa menjelaskan Trinitas. Ya, itulah sebabnya mereka mengatakan Allah kita itu Bapa. Apa maksudnya Yesus itu Bapa? Karena mereka tidak bisa menjelaskan Trinitas, mereka minder dan malu. Lalu mereka malu dengan istilah Yesus anak Allah atau anak Bapa. Karena apa? Sering dialog sama Muslim, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, itu ngerti ya? Nah itu yang mereka nggak bisa jawab. Iya, kemudian malu dengan manusia kok disembah, gitu. Padahal di dalam Alkitab kita manusia itu disembah, Pak. Tapi kemarin itu Bu Sophie ku tanyakan, yang membuat Maria hamil itu siapa? Maryam. Katanya Allah. Berarti kalau Allah yang bikin dia hamil, berarti Allah bapaknya Isa. Ya selesai. Kan itu jelas. Iya, praktis aja. Kan yang bikin hamil Maryam kan Allah. Di apa itu? Di surat apa itu? Hadis Sahih Muslim 41 toh. Kan dikatakan bahwa Maryam hamil karena Allah, kalam Allah dan roh darinya yang ditaruh, bukan ditiupkan loh, ditaruh pada Maria. Berarti yang buat Maryam hamil ya Allah sendiri. Berarti kalau begitu ya Isa anak Allah. Selesai. Karena bapak biologisnya kan nggak ada. Iya, nggak ada bapak biologisnya. Berarti Allah itulah bapaknya Isa. Betul, selesai. Tapi bukan melalui perkawinan, tetapi ditaruh. Memang orang-orang Oneness dan Unitarian itu batu sandungan di dalam penginjilan. Ya, mereka mengajarkan kesesatan. Ya. Nah, tapi kalau saya nanti akan bikin satu video khusus yaitu menjawab Mikana dan Bunda Korla, siapa yang kita sembah. Ya. Jadi yang kita sembah itu bukan hanya Allah Bapa. Anda baca di kitab Wahyu. Bagi anak domba dan bagi Allah segala pujian, kemuliaan dan hormat, kekuasaan sampai selama-lamanya. Jadi Allah Trinitas itu tidak bisa dilepaskan. Kita menyembah ketiga-tiganya yang Esa. Ya. Bukan cuma Bapa saja yang kita sembah, tetapi Bapa dan anak domba itu mendapatkan penyembahan yang sama, latria yang sama, atau pujian dan penyembahan yang sama. Ya, bukan hanya Bapa atau Yesus, tapi juga Roh Kudus itu disembah. Ya. Nah, itulah kalau kita melihat garis besar Alkitab kita bahwa Allah Trinitas itu selalu disembah bersamaan, tidak bisa tidak. Ya. Makanya kalau Anda baca misalnya Yesaya 6 ayat 1 sampai 10 yang dilihat Yesaya itu adalah Yesus ya atau Yahweh Tuhan semesta alam. Lalu Anda baca di Yohanes 12 ayat 37 sampai 41 yang dilihat Nabi Yesaya menurut Rasul Yohanes adalah Tuhan Yesus. Tapi kalau Anda baca di Kisah Rasul 28 ayat 23 sampai 28 yang dilihat Yesaya adalah Roh Kudus. Jadi baik Bapa,
Yesus, Sang Firman, dan Roh Kudus itu nggak bisa dipisahkan. Bagaimana hal itu terjadi? Karena mereka beda dimensi dengan kita. Ya, itu misteri banget. Tapi bahwa mereka bisa dibedakan itu jelas, teman-teman. Yesus itu bukan Bapa. Yesus, bahkan Roh Kudus itu disebut Parakletos yang lain. Jadi di dalam Yohanes, Yesus itu disebut Parakletos atau pembela kita di dalam 2 Yohanes. Tapi Roh Kudus itu disebut Parakletos yang lain atau pembela kita yang lain. Jadi kita punya 2 pembela di hadapan Allah yang bersyafaat bagi kita. Yesus berdoa bersyafaat bagi kita, tapi Roh Kudus sampai saat ini juga berdoa dan bersyafaat bagi kita. Jadi kita punya 2 mediator atau 2 pembela Parakletos, yaitu firman dan rohnya untuk sampai kepada Bapa. Ya. Sudah dijelasin berkali-kali, emang botok ini kayak RT6, botolnya minta ampun. Ya. Tiga belas aja udah jelas itu. Nggak ada. Nggak ada. Kok bisa mereka mengajarkan Yesus adalah Bapa dari Hong Kong? Sampai suara kita habis tuh jelasin sama mereka itu berkali-kali. Jangan dijelasin lagi, Bu. Soalnya mereka itu udah nutup hati. Percuma. Iya, percuma. Gini loh, mereka itu membawa perjanjian lama, menafsirkan perjanjian baru. Itu cara belajar yang keliru, teman-teman. Benar nggak Pak Erben? Iya itulah, makanya mereka kadang mengambil dari PL, konteksnya diperkoos. Iya, perjanjian lama semua mereka ambil. Iya, perjanjian baru. Mereka nggak sadar ya. Iya, harusnya tuh yang cara belajar yang benar, Pak. Perjanjian baru tuh menafsirkan perjanjian lama. Bahwa ternyata Yod-Heh-Vaveh yang penebus, juru selamat, itu adalah Bapa mengutus anaknya. Jangan dibalik, perjanjian lama menafsirkan perjanjian baru seperti orang Omikana, seperti orang-orang Wanes, keliru. Perjanjian baru itu loh yang menafsirkan perjanjian lama, ngerti nggak? Misteri penggenapannya kan? Perjanjian lama, iya, misteri Yod-Heh-Vaveh di dalam perjanjian lama itu ternyata Bapa, Anak, dan Roh Kudus disingkapkan di dalam perjanjian baru, ngerti nggak? Bukan dibalik cara belajarnya. Betul. Ternyata Allah itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, realita konkretnya di dalam perjanjian baru. Lu jangan malah balik lagi ke perjanjian lama. Kok malah perjanjian lama menafsirkan perjanjian baru? Ngerti nggak cara pikir mereka? Iya, benar itu. Anak yang dilahirkan. Pemahamannya itu loh. Ya, disebut Bapa yang kekal. Ini ditafsirkan Yesus adalah Bapa. Bukan, nggak gitu cara belajarnya. Cara belajar itu bukan perjanjian lama menafsirkan perjanjian baru. Perjanjian baru itu menafsirkan perjanjian lama. Gitu loh, mudah nggak? Ya. Ya, sebetulnya tadi kan setelah panjang lebar dijelaskan juga ujung-ujungnya cuman perlu untuk dipertegas ya. Kalau ternyata sukses gereja yang berasal dari suksesi para rasul semua itu Tritunggal, apakah para bidat ini mau bersikukuh menentang gereja? Itu aja sih. Karena mau dijelaskan Alkitab bagaimanapun, ketika mereka itu memutuskan diri untuk menentang gereja, itu selesai itu. Berarti udah nggak perlu diajarin orang ini. Nggak perlu memang, nggak perlu. Udah nggak perlu diajarin. Kalau udah begitu nggak perlu. Udah tertanam di hatinya itu udah. Iya, bagi mereka para rasul dan murid-murid para rasul itu bidat. Low battery, please charge. Selesai siapa kayak itu? begitu udah. Itu? Charger itu apanya? Soundcardnya udah lemah. Kalau masuk Enggak, bukan. Aku nggak pakai soundcard. Gini Bu Sofi, kalau saya ngadepin Wanes itu jangan jelasin Bu. Mereka nggak akan ngerti. Kita tanya yang biasa aku
Biasa aku Gak mau begini. ditanya Pak tadi Pak Elisa. Enggak, Iya, mau ditanya itu. Kalau Nggak ditanya nggak apa-apa, mau nggak ngomong apa-apa, dia. nggak apa-apa, gini aja. Kalau Pak John maksa, jawab. Enggak, bukan begitu Kiamat. Jadi tanyakan aja, mana ayatnya dalam Alkitab yang menyatakan Yesus adalah Allah Bapa yang disalibkan. Kalau kita bisa membuktikan bahwa Yesus adalah firman Allah yang disalibkan, banyak ayatnya di dalam Alkitab. Iya, Atau kalau firman, anak Allah. nah, contoh tuh Wahyu 19:13 itu jelas. 1 Yohanes 1:14, Wahyu 5 ayat 6-7 itu jelas. Di Perjanjian Lama ada, yaitu Mazmur 107 ayat 20. Kemudian kalau itu tanyakan lagi, YHWH mereka kan banyaknya merujuk kepada Bapa. Kalau saya enggak, saya bisa buktikan bahwa YHWH itu merujuk kepada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yes. Yahweh Bertebaran ayat-ayatnya. Bisa kasih Anda 50 ayat. Yang sudah saya kompil 30 ayat. Bahwa YTKV itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Oh, ratusan ayat Bu, saya catat Bu. Ratusan Bu. Yang untuk firman itu 500 lebih Bu. Untuk Roh Kudus tuh saya baru nyatat sekitar 300-an. Ayo, mau buktikan. Kompilasinya Pak, kita ajarin Pak. Saya orang-orang ini bisa ngerti. Pak John. Kenapa Bu? Compile kasih ke saya supaya kita bisa ngajarin. Supaya mereka bisa catat bahwa YTKV itu. Oke. Mungkin saya butuh waktu 2-3 hari ya Bu. Saya nanti kemana Bu? Kirimin ya. Kirim kemana? WA saya. Oh ya udah, oke. Biar kirim. Ya oke. Jadi mereka berpikir YTKV itu cuma data teman-teman. Enggak, di dalam pengajaran para rasul YTKV itu berapa firman dan Roh Kudus realitas konkretnya. Dan yang nuzul ke bumi itu adalah sang firman. Ya. Itu pertanyaan itu saya ajukan ke Malikil, ke si Samuel Siaan, ke Kesia. Itu nggak ada yang bisa jawab tuh. Ke Malikil, ke Tom, ke Totsuka. Biasa nanti ngeles. Kita bisa membuktikan YTKV itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kita bisa menepuk dua burung sekaligus, yaitu bidat Unitarian dan bidat Oneness. Karena Unitarian menolak Yesus adalah YTKV pencipta kita. Ngerti ya? Ya, betul. Langsung kita tepuk sekalian. Jadi Trinitas itu mempertahankan dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ya, kita percaya Yesus itu Allah pencipta kita. Ya, barang siapa nggak percaya Yesus itu pencipta kita tuh goblok dan tolol. Ya. Ya kita mikirnya kasihan ya sama teman-teman kita yang masuk ke ruangan mereka tapi nggak mengerti Trinitas, karena memang banyak sekali gereja-gereja yang khotbahnya tuh nggak mengenai itu. Pak John nanti bisa kirim ke Pak Erben atau ke saya ya Pak. Ini nih gara-gara TikTok gua sehari bisa 9-10 jam. Habis suara gua nih. Iya Bu, harus minum itu Redoxon Bu. Terlalu bersemangat itu Bu. Itu Amsal 30 ayat 5 itu juga jelas ayat itu. 4. Ayat 4 ayat 5. Siapakah namanya dan nama anaknya? Loh berarti jelas dong. Kenapa kita malu mengakui Allah itu punya anak? Karena apa? Terlanjur kita itu sering sama Muslim, Kristen itu. Mereka tuh selalu mengatakan gitu, Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, itu yang pertama. Allah tuh nggak bisa jadi manusia. Yang kedua, Allah nggak beranak. Allah nggak beranak, itu framing mereka. Jadi kita malu mengakui Allah itu punya anak. Bapak itu risalah itu artinya dia itu tidak diperanakkan, tapi Yesus itu diperanakkan. Anda baca 1 Yohanes 5 ayat 1. 1 Yohanes 5 ayat 1 mengatakan, kalau kita lahir dari Allah, maka kita juga mengasihi Dia yang melahirkan, maksudnya Bapa. Dan dia yang lahir daripadanya yaitu Yesus. Ngerti ya? Iya, pemahaman mereka kan secara biologis. Iya, kita malu mengakui Yesus itu adalah yang pertama kali lahir dari Allah. Kenapa? Sudah terbiasa lam yalid walam yulad loh, walam yakun minuman sehat. Ya?
Lalu ketiga framing mereka adalah manusia disembah. Mereka nggak tahu bahwa manusia merupakan selem atau gambar Allah itu disembah di dalam Alkitab kita. Saya dulu juga berpikir begitu teman-teman. Allah ini satu, kita itu percaya Allah itu. Ternyata Allah itu nggak tunggal loh seperti hidup kita. Allah itu tiga realita konkret dan kita malu mengakuinya. Sekarang penginjilan saya berubah teman-teman. Saya tidak malu mengakui bahwa Allah YHWH itu punya tiga realita konkret, Bapa, Firman, dan Rohnya, dan ketiganya disembah bersamaan. Jadi kalau ditanya siapa yang disembah, nanti saya akan bikin satu video khusus menjawab Mikana dan Binda Korla. Siapa yang kita sembah? Ketiga-tiganya yang esa. Ayatnya jelas di Alkitab kita, betul nggak teman-teman? Betul. Kayak udah dicopot sama si Bolis. Iya, dia semakin terjerumus ya. Iya, kayak ada yang mengambil nalarnya, nggak jalan. Iya, karena apa? Terlanjur penggemarnya banyak. Dulu dia masih agak setengah-setengah Pak, karena dia masih bingung. Tapi sekarang setelah dia terus-menerus dipojokkan dengan, oh Mikana ini bidat Yohanes, makin merajalela dengan kewanesannya. Gitu. Bukan makin menyadari, tapi justru dia semakin bablas. Jadi kalau saya lihat, kalau pengajaran saya dikritik, ya saya akan berusaha belajar untuk ngerem lagi. Yesaya 11 ayat 2. Ayatnya banyak kan sebenarnya. Takut akan YHWH kan? Itu berarti kemanusiaannya dong. Iya, sebenarnya banyak. 1 Petrus 3 ayat 18-19. Jadi itu kalau yang ini ya, nubuatan tentang Mesias itu di Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Itu dikatakan roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ya, betul. Tapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, serta ikat Yesus Kristus yang dalam kemanusiaannya pun yaitu tunduk kepada Sang Bapa. Apakah begitu? Berarti enggak punya roh manusia, orang udah jelas kok. Kalau takut akan Tuhan itu kapital ya tulisannya. Karena mereka itu di brainwash bahwa manusia tuh nggak boleh disembah. Jadi mereka menyangkal kemanusiaan Yesus itu loh, susahnya. Padahal kalau kita perhatikan, Mesias itu tunduk kepada Allah. Dia menundukkan kehendaknya kepada Allah. Kemesiasan ini yang disangkal orang-orang Yohanes. Mereka mengaku Yesus Kristus, tapi mereka menyangkal kemanusiaannya loh. Mesias itu manusia ya. Iyalah. Lalu mereka mengatakan Yesus kembali kepada menjadi Bapa. Bukan, Yesus kembali kepada Bapa, bukan menjadi Bapa. Yesus itu kembali kepada Bapa, bukan menjadi Bapa ya. Iya, kalau bisa sih dibahas aja itu, Bu. Roh kemanusiaan Yesus, Bu. Roh manusia Yesus atau roh insani. Baiknya nggak ngerti, Bu. Ya kalau udah nggak ada kemanusiaan berarti nggak ada penembusan. Itu sebetulnya gampang itu kan diterima ya. Dan
dipahami ya, nggak ada kedagingan, nggak ada. Iya, mereka Betul. mengatakan Yesus menjadi Bapa loh. Untuk apa ayat imam besar kita? Bukankah Yesus itu imam besar kita? Kan itu. Kemarin aku tanya ini Bu sama si Samuel. Terus 1 Yohanes 4 ayat 1 itu dikatakan ujilah roh, itu gimana itu? Nah terus dia ngomong Allah itu roh, kan kenapa? Karena dia awalnya ngomong gini, Allah itu roh itu adalah yang memiliki bentuk gitu poinnya. Jadi kayak bentuknya padat, cair, gas, tetapi bentuk Allah itu yang tidak kita ketahui. Oh itu begitu ya. Sedangkan Yohanes 4 ayat 23 itu kan bicara tentang relasi doa. Relasi kita kepada Allah itu adalah relasi yang transenden. Makanya Allah itu roh, artinya adalah ketransendenan itu yang perlu diuji. Itu. Nah disitulah dia udah limpungan, nggak sampai berapa menit langsung turun dia. Iya, jadi realita konkret pribadi pun kata pribadi dimaknai oleh si Samuel sebagai prosoponsar. Artinya yang mempunyai wujud harus memiliki jasmani. Loh, enggak, itu keliru. Setan-setan juga pribadi, malaikat itu pribadi. Tapi mereka nggak punya tubuh fisik, tubuh jasmani seperti kita, ya nggak? Iya. Bahkan yang punya tubuh fisik, misalnya binatang, itu nggak bisa disebut pribadi. Ya, binatang itu nggak bisa disebut animal being. Hanya ada dua, human being. Pribadi itu hanya ada dua. Divine being dengan human being. Makhluk ilahi dan makhluk jasmani. Tumbuh-tumbuhan dan binatang, sekalipun mereka mempunyai tubuh fisik, binatang itu nggak bisa disebut pribadi. Ikan itu nggak bisa kamu sebut pribadi, teman-teman. Ngerti ya maksud saya ya? Iya, nggak ada hikmatnya. Iya, yang bisa disebut pribadi itu hanya dua. Ya, yang punya realitas konkret, firman, roh di dalamnya itu ada dua. Makhluk ilahi, malaikat, setan-setan itu disebut pribadi. Dan juga manusia itu disebut human being. Makanya malaikat-malaikat itu punya nama, setan-setan itu punya nama. Ya, ikan itu nggak bisa salmon, salmon siapa nih? Salmon si Ucil, salmon si Icil, salmon si nggak bisa. Ya, mereka bukan pribadi sekalipun mereka punya tubuh fisik. Ini kok nggak bisa bedakan sih kalian segampang itu? Heran saya. Kata ruah itu aja berarti angin, artinya sesuatu yang transenden, yang tidak kelihatan, tidak punya wujud, tidak punya bentuk. Ya, sebenarnya ini sih tinggal
Iya, tinggal tunduk sama gereja itu apa sih sulitnya? Kecuali kalau udah mau lebih jago daripada Jadi para rasul. orang Wanes itu ketika kita menekankan kemanusiaan Yesus itu sangat penting. Yesus itu punya Allah dan punya Bapa. Mereka berpikir kita itu menolak Yesus pencipta. Itu kebodohan. Iya, memiliki Allah itu kan dalam hakikatnya sebagai manusia. Iya, jelas. Di dalam perjanjian baru jelas dia berkata Allahmu dan Allahku, Bapamu dan Bapakku. Kenapa? Dia sekarang punya kodrat manusia. Di dalam perjanjian lama tidak. Makanya iya. Iya. Perjanjian lama kan dia masih bersama-sama dengan Allah. Yes, dia belum punya kodrat manusia di dalam perjanjian lama. Kalian tidak paham itu pentingnya kemanusiaan Yesus. Tapi bisa transenden. Justru Yesus jadi manusia itu penting, dia mengambil kodrat kemanusiaan. Dia mengambil ketuhanan, kerajaan, dan keimamatan yang dihilangkan Adam yang pertama. Ngerti ya? Betul. Kalian menolak ini, Yesus menjadi manusia. Tuhan, loh. Kata Tuhan aja kalian tidak tahu kok. Tuhan itu manusia juga Tuhan di bumi ini. Tapi manusia bukan Allah gitu loh. Ya. Iya, jadi penguasa bumi itu awalnya itu ya Adam. Iya. Ketuhanan itu pertama kali diberikan kepada Adam. Makanya Yesus itu di Wahyu 19 ayat 16 disebut Kyriosnya para Kyrion, Tuhannya para Tuhan. Dan Basilio Basilianya para Basileon, artinya rajanya para raja. Iya, jadi ketika manusia udah nggak memiliki penguasa yang di bumi, ya maka harus hadir penguasa. Iya, Yesus makanya dikatakan sebagai Adam terakhir. Dia sebagai Adam yang kedua. Makanya setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia punya tubuh manusia, dia sekarang punya kuasa manusia, dia berkata segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepadaku. Itulah ketuhanan Yesus gitu loh. Itu kemanusiaannya itu. Kemanusiaannya. Makanya Filipi 2 ayat 5-11, kepada Yesus yang taat sampai mati di kayu salib, Allah memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama manusia Yesus ini bertekuk lutut. Itu ketuhanannya. Apa Tuhan dan Allah, heran saya. Dan penebusnya itu harus dengan bentuk manusia, dalam hal ini manusia yang kudus. Nah, yang bisa menyelesaikan semua hukum-hukum Allah dari awal kan cuma Yesus. Kan gitu. Perseteruan dalam daging itu harus diselesaikan dalam daging. Iya, permusuhan dikatakan kita ini ketika jatuh dalam dosa, kita pindah ke kerajaan maut. Kita ini menjadi musuh atau lawan daripada kerajaan sorga. Dan dia itu mendamaikan kita kembali. Kerajaan sorga itu mendamaikan kita kembali dengan kerajaan manusia di bumi ini. Kalian tidak mudeng prinsip-prinsip ini, Wanes. Ya, cuma mikirnya, Yesus itu Bapak mati ditikam. Aduh, minta ampun. Cetek sekali pikiran kalian. Terus sekarang Yesus kembali menjadi Bapa. Enggak betul. Yesus itu adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Tahu nggak artinya imam? Selama-lamanya dia punya kodrat manusia sekarang ini. Ngerti? Selama-lamanya dia jadi pengantara. Imam itu artinya perwakilan seorang manusia di hadapan Allah. Tadinya perwakilan manusia itu Adam. Tadinya manusia itu punya imam, yaitu Adam. Adam itu bisa langsung menghadap Allah di Taman di Eden. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka dia kehilangan tiga status. Dia kehilangan sebuah kerajaan. Dia kehilangan keimamatannya. Dia kehilangan kerajaannya, statusnya sebagai raja. Dan dia kehilangan dominion atau kepenguasaannya, ketuhanannya atas bumi ini. Juga kekuasaan atas kematian. Ya, tiga-tiganya inilah yang dipulihkan Yesus. Makanya kamu membaca Wahyu 5 ayat 10. Yesus dengan darahnya yang mahal menebus kita dari segala suku, lidah, bangsa, dan bahasa. Untuk apa? Untuk kita menjadi imam-imam, menjadi raja-raja, dan memerintah, menjadi Tuhan lagi di bumi. Gitu loh teman-teman. Ngerti ya? Kok bodoh banget sih kalian ini? Heran aku sampean. Bukan saya loh, bukan saya Bu. Sono.
Sono Bu. Wanesnya, Wanes loh, Wanes. Wanes sama RT 6. Wanes sama RT 6 sama Unitarian. ini. Unitarian lagi juga goblok. Yesus itu manusia super yang kemasukan roh Allah. Kemasukan roh Allah ya. Itu lebih goblok daripada Ones. Bukan, Yesus itu pencipta kita, ya. Itu bukannya itu adopsionisme ya Bu ya, kalau yang kerasukan itu? Iya, adopsionisme. Jadi manusia yang diangkat menjadi Allah. Wah, itu the real penyembah manusia itu. Tiba-tiba ada manusia biasa yang menjadi Allah ini. Ngeri sekali. Jadi Alkitab mengatakan firman menjadi manusia, artinya Allah itu menjadi manusia, pencipta menjadi ciptanya. Mereka dibalik. Ciptaan manusia ini dijadikan Allah. Nah, itu loh saya tangkap. Jadi mereka ini mengubah-ubah firman. Yang tertulis itu tertulis gitu loh, jangan kamu bolak-balik. Yesus itu anak Allah. Yesus itu firman menjadi manusia. Jangan kau balik manusia jadi Allah. Sampai lebaran monyet nggak ada yang namanya manusia bisa jadi Allah, Oon. Aduh. Yesus. Ya, jadi Pak Erastus mengajarkan ajaran Yesus adalah manusia super yang kerasukan roh Allah jadi Allah. Itu nggak ada ya. Sampai lebaran monyet yang namanya manusia nggak mungkin jadi Allah. Iya, lebaran monyet aja nggak ada, Bu. Itu prinsip. Yang benar itu Allah bisa menjadi manusia. Ya, bukan manusia jadi Allah. Bentar, ini dari tadi ada tamu Pak Seda. Ini kan beliau Muslim ini, Muslim Nusantara. Diajak ngobrol dong. Gak kelihatan, tiba-tiba nongol di pojokan. Diam aja Pak Seda. Tuh. Nyimak aja. Soalnya kan sebenarnya Tritunggal. Soalnya pemahaman Trinitas, Pak. Iya, Tritunggal itu sudah benar. Keadaan satu yang bersifat tiga. Gitu. Jadi kalau pemahaman saya, konkret. Iya. Jadi kalau pemahaman saya, keadaan satu yang bersifat sifat karsa atau kehendak, sifat bijaksana dan sifat kuasa gitu. Jadi semuanya itu tidak dapat dipisahkan sehingga mengadakan sifat ada. Gitu. Ya, jadi Trinitas itu bicara begini Pak. Trinitas itu bukan bicara keberapaan jumlah Allah. Kita orang Kristen tidak menghitung jumlahnya Allah karena Allah itu doang. Trinitas itu bicara kebagaimanaan Allah yang Esa itu. Jadi dalam Alkitab kami, Allah yang Esa yang disebut Bapa, itu di dalam dirinya terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal. Dan ini bisa dibedakan, tiga realita konkret ini, tetapi nggak bisa dipisahkan. Seperti saya, manusia itu jiwa, tubuh, dan rohnya itu ehad. Nggak bisa dipisahkan, tapi hanya bisa dibedakan gitu loh Pak. Ketika kita uraikan, itu namanya ehad. Ehad itu artinya satu kesatuan yang tidak Ocop-ocop, diem. Contohnya misalnya H2O. Saya kasih tahu apa itu ehad ya, pengertian ehad di dalam Alkitab kita. H2O itu, kalau kamu mencoba menguraikan ikatan molekulnya, maka dia akan kehilangan hakikatnya sebagai air. Ya apa enggak, Kiamat? Betul. Kalau atom ini, 2 hidrogen dan 1 oksigen ini kamu lepaskan ikatan molekulnya, dia enggak lagi berupa air.
Manusia ketika kamu pisahkan antara roh dengan tubuhnya, maka tubuh ini nggak pernah disebut manusia, tapi mayat. Ya apa enggak? Mayat. Iya, mayat. Roh kita nggak bisa disebut manusia, roh kita itu disebut hantu. Ya, dan kamu baca di Daniel 4, di Daniel 4, ketika manusia mempunyai tubuh, mempunyai roh, tapi dia tidak mempunyai logos, tidak mempunyai firman. Di Daniel 4, Raja Nebukadnezar itu diambil akal budi manusianya dan diberikan akal budi binatang. Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa berkata-kata, dan dia telanjang seperti binatang, nggak pakai baju, rambutnya gondrong, kukunya panjang seperti burung Raja Wali, makan rumput seperti lembu atau sapi. Betul nggak Kiamat? Yeah. Artinya keekatan ini bicara ada satu kesatuan Allah kita itu bukan seperti gerombolan anggur. Di dalam Alkitab kita satu cabang anggur itu disebut satu eskol ya, satu echad, itu ikatannya echad. Tapi Allah kita bukan seperti itu. Allah kita itu satu kesatuan yang tidak bisa kamu uraikan. Bapa itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa firman, karena firman ini merupakan logosnya Allah yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dialah Allah. Allah itu tidak bisa kamu pisahkan dari logikanya atau akal budinya, kecerdasannya. Karena itu Allah punya sifat yaitu berkata-kata. Ya, Allah juga tidak bisa dipisahkan dari rohnya. Allah tanpa roh itu mati. Karena roh ini merupakan hayat ilahi, sumber hidup ilahi. Saya nggak bisa dipisahkan dari logika saya. Allah juga begitu. Nggak bisa mungkin dipisahkan dari logikanya. Lalu logos inilah, ekspresi inilah yang kemudian nusul ke bumi. Dan logos itu menjadi manusia, sah egeneto. Itu artinya firman menjadi manusia. Kata firman itu logos. Yesus adalah ekspresinya Allah itu sendiri. Karena kita nggak bisa melihat Allah yang ada di surga itu. Dia transenden, dia roh. Maka hanya kita yang bisa mengenal Allah ketika dia mengekspresikan dirinya ke bumi ini. Dan firman itu menjadi manusia, itu iman Kristen. Lah kok bisa begitu? Ya memang begitu. Allah itu memang Bapa, Firman, Roh Kudus. Mau diapain? Masa saya bilang Allah itu satu seperti batu? Oh, di dalam Alkitab dia mengatakan baptislah dalam satu nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu 3 realita konkret yang harus saya imani kalau saya menjadi seorang Kristen. Ya kan Kiamat? Betul. Itu sebetulnya menarik itu. Itu kan menunjukkan tunggal, tapi di situ ada 3 pribadi. Bentuknya kan itu tunggal itu. 3 Allah. Iya, ini yang nggak pernah dilihat orang nggak percaya. Bukan, kita lagi menujunya ke seperti itu loh, Kristen original itu loh. Berarti tunggal itu kan bicara tentang hakikatnya. Tapi 3 itu bicara tentang pribadi. Kalau orang yang nggak percaya, orang Muslim sih udah pasti itu. Nah, jadi kalau Trinitas itu percaya bahwa Yehovah ini adalah Bapa, Firman, dan Roh. Bapa, Anak, dan Roh. Itu terbukti ayat-ayatnya di dalam Alkitab kita. Cuman pertanyaannya begini, Kiamat. Mereka mempertanyakan siapa yang disembah. Kamu mau ngajar apa? Kamu dengerin aja di atas. Kalau mau hatu-halu sama Bu Sofi. Lalu mereka bertanya begini, siapa yang kita sembah? Yang kita sembah adalah Allah Tritunggal Maha Kudus yang nggak terpisahkan. Anda baca kitab Wahyu. Maka seluruh malaikat itu berkata, kudus, kuduslah, dan pujian, kemuliaan, hormat bagi Allah dan bagi Anak Domba. Betul? Betul. Jadi kalau ada yang mengatakan kita hanya menyembah Bapa, itu keliru. Kita hanya menyembah Tuhan Yesus, itu keliru. Karena Allah Trinitas itu nggak bisa dipisahkan. Gitu loh teman-teman. Ya, makanya kalau kalian baca di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tidak pernah penyembahan itu hanya kepada satu, tapi selalu kepada Allah yang Esa, yang Trinitas itu. Makanya dikatakan segala hormat, pujian, kemuliaan, kuasa, dan keselamatan bagi Allah dan bagi Anak Domba. Selalu itu kata dan itu dipakai. Dan saya bisa tunjukkan ayatnya dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Bukan salah satu, dua-duanya, bahkan ketiganya bersama dengan Roh Kudus kita sembah. Makanya orang bisa menyanyikan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya. Betul nggak? Hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya Esa. Ya. Kemarin siapa itu Wanes yang pakai lagu itu ya?
Tapi di pelenceng Gantian dong. Lu mau ngapain sih original? Ocop-ocop ini yang menyembah tiga Ya alas. ngomong dong. Ocop-ocop. Ngomong dong. Kenapa sih? Ya, jadi Yesus itu Boleh nggak aku ngomong sebentar? Jadi kesadaran roh itu selalu ada hubungannya dengan putra dan bapak ya. Kesadaran roh. Iya kan ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi kan ini kan selalu ada hubungannya ya jadi ya. Iya, tidak Ketika-tiganya. terpisahkan. Betul, ada relasi.